Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Pada kajian kali ini kita akan bahas sesuatu yang umumnya terdiri dari 3 hal. Kita semua sadar dan tahu bahwa derajat takwa merupakan derajat tertinggi di mata Allah. Karena Allah lah yang telah berfirman melalui surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka untuk mencapainya tentu bukan perkara mudah. Namun demikian Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang sayang pada kita hamba-hambanya yang beriman, orang-orang pilihan. Sehingga Allah yang banyak mengingatkan dan menegur kita agar kita mampu mencapai dan menggapainya. Itulah sebabnya sejarah mencatat bahwa teladan kita, Nabi kita Muhammad SAW, di pangkal khutbah dan ceramahnya selalu membacakan 3 ayat mengandung pesan-pesan takwa. Pertama dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 102. Kemudian dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat pertama. Dan yang ketiga, surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 70 dan ayat 71. Tentu tidak asing lagi bagi kita semua. Karunia para tabligh kita, khusus para khatib, selalu membacakan ayat-ayat dimaksud, terutama ayat yang tertuang dalam surat Ali Imran, surat ketiga 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah satu di antara 3 ayat yang mengandung pesan takwa yang selalu Nabi baca, selalu Nabi ulang di pangkal khutbah atau ceramahnya. Yang pada ayat ini mengandung 3 hal pokok. Mukaddimahnya berupa seruan, berupa nida. Hanya ditujukan kepada kita, orang beriman, hamba Allah pilihan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai sekalian orang-orang yang telah beriman. Unsur kedua, isi seruannya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi instruksi, anjuran, arahan agar kita tidak sekedar bertakwa, tetapi seoptimal dan semaksimal mungkin sebenar-benarnya takwa. Lalu penutup ayat ini berupa pesan muril kepada kita semua, hamba Allah beriman, orang-orang pilihan, bahwa Islam merupakan satu anugerah nikmat yang terbesar, sehingga Allah kemudian menutupnya dan menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati tinggalkan dunia ini kecuali kalian betul-betul istiqomah,
menjadi umat Islam, menjadi orang-orang yang berserah diri. Itulah 3 ayat yang ada dalam 3 tempat, dalam 3 surah, yang selalu Nabi ulang-ulang, Nabi baca di pangkal khutbah atau ceramahnya. Di sisi lain jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita tahu pada semua macam ibadah yang Allah syaratkan pada kita, salah satu tujuannya adalah agar kita betul-betul dekat, agar kita betul-betul taat, agar kita menjadi banyak ingat kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Di samping agar kita dengan melakukan banyak ibadah, Allah berkenan mengampuni dosa-dosa. Namun demikian, di antara ibadah yang dengan begitu tegas Allah sebutkan, di mana Allah syaratkan itu agar kita menjadi orang bertakwa, adalah asyam, adalah puasa. Itu yang kita dapatkan oleh firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Maka kita pun menjadi sadar pada dekatnya ada 3 bulan yang mengantarkan kita menjadi orang bertakwa. Pertama bulan Rajab, yang merupakan salah satu dari bulan-bulan suci, bulan-bulan mulia, bulan-bulan dihormati. Yang kedua bulan Sya'ban, yang merupakan bulan tutup buku tahunan, bulan pelaporan amal. Dan puncaknya adalah bulan Ramadan itu sendiri. Bulan diwajibkan siam, puasa. Sebulan Ramadan bagi kita orang beriman, hamba Allah pilih. Setelah itu kita dapati keterangan bahwa ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima, rukun Islam pamungkas, setelah siam, puasa yang merupakan rukun Islam keempat, maka ibadah haji syaratkan di man istata'a ilaihi sabila, hanya bagi mereka yang mampu menjalaninya. Jika dengan puasa, Allah akan mengkondisikan kita agar kita menjadi bertakwa. Haji lebih daripada itu. Kalau dalam pertengahan ayat 197, surat Al-Baqarah merupakan kelanjutan dari ayat puasa. Allah berfirman, "Watazawwadu," dan berbekalah kalian semua. Bawalah perbekalan. Terus sekali lagi Allah berpesan secara spesial kepada kita semua hamba Allah beriman, terutama bagi mereka yang ibadah haji rukun Islam kelima. Fa inna khairaz zadit taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bahkan Allah menutup firman-Nya dan menyatakan, wattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah kalian semua kepadaku, wahai orang-orang yang berakal pikiran sehat. Wahai orang-orang yang menggunakan akal pikiran sehat. Satu isi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seolah pesan moral ini hanya ditujukan kepada mereka yang pergi haji ke tanah suci. Namun tidak semua kita mampu menjalaninya. Ibadah haji hanya ditujukan bagi mereka yang mampu menjalaninya. Maka mengandung pengertian bahwa pesan moral ini berlaku juga bagi kita semua, umat Islam, orang yang beriman, yang telah menjalankan siam, agar pasca Ramadan kita jalani hidup ini dengan berbekal takwa, karena ia merupakan bekal terbaik. Dan ternyata ibadah haji bukan hanya urutan kelima setelah puasa yang merupakan rukun Islam keempat. Ternyata ayatnya pun berurut. Jika ayat-ayat puasa dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 183, maka di ayat ini
ayat 197, yang juga berikutnya masalah haji, merupakan kelanjutan dari puasa. Allah membuka firman-Nya dan menyatakan, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Pelaksanaan ibadah haji itu adalah pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Bulan-bulan yang dimaklumi. 3 bulan haji dimaksud adalah pertama, Syawal. Yang kedua, Dzulqa'dah. Dan yang ketiga adalah Dzulhijjah. Itu merupakan puncak pelaksanaan betul ibadah haji. Khususnya pada tanggal 8, 9, dan 10 Hijriah. Jadi bukan hanya urutan ayatnya, tapi siam puasa merupakan rukun Islam keempat. Dan haji merupakan rukun Islam pamungkas, rukun Islam yang kelima. Maka jika ada 3 bulan yang akan mengantarkan kita kepada takwa, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan, maka ternyata ada 3 bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah itu sendiri. Dan ternyata kita juga temui keterangan, kita dapati keterangan bahwa ada 3 bulan suci yang berurutan dari 4 bulan suci sendiri. Sebagian tersebut dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa 3 bulan suci yang Allah sebutkan melalui surat At-Taubah, surat ke-9 bulan itu, salah satu mutawaliyat, 3 bulan yang berurut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dari sini kita semua semoga dapat semakin menyadari dan memahami begitu cara Allah mengingatkan, mengajak, dan mengkondisikan kita agar kita senantiasa dekat, agar kita senantiasa taat, agar kita senantiasa istiqomah di jalan Islam, di jalan dakwah, di jalan ibadah, di jalan takwa. Karena itulah sebaik-baik bekal. Maka kalau boleh kita simpulkan tentang puasa, ternyata ada 3 tahapannya. Rajab dan Sya'ban sebagai pendahulunya, sebagai pembukanya, sebagai pelatihannya, sebagai warming up-nya, sebagai pemanasannya. Kemudian Ramadan sebagai puncaknya. Optimasi dalam amal agar kita betul-betul mencapai derajat takwa. Dan kemudian ada syariat. Puasa lagi 6 hari di bulan Syawal. Itulah kolengdonnya. Itulah cara Allah mengkondisikan kita untuk pergaganya. Sehingga Rajab dan Sya'ban tak ubahnya bagaikan ibadah qobliyah. Sedangkan puasa 6 hari bulan Syawal tak ubahnya bagaikan ibadah ba'diyah itu sendiri. Maka itulah yang kita fahami. Cara Allah untuk membiasakan kita, mengkondisikan kita, mendidik kita agar kita menjadi orang yang betul-betul taat, yang betul-betul dekat, dan mencapai derajat takwa. Di sisi lain, kita pun harus pandai-pandai mensyukuri nikmat tertinggi, yaitu nikmat beriman dan nikmat berislam. Di mana Nabi kita setelah mengingatkan pada pangkal khutbahnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian tinggalkan dunia ini kecuali istiqomah dalam berislam. Di surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat yang terakhir, Allah pun bertutur, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan berjihadlah kamu sekalian Allah dengan sebenarnya jihad. Berjuanglah dengan sebenar-benarnya perjuangan. Bersungguhlah dengan sebenar-benarnya dalam beribadah. Ternyata institut Allah turun kepada kita dengan satu alasan, wajitabakum. Karena Dia Allah telah memilih kamu menjadi hamba-hamba yang beriman, menjadi umat Islam. Dan satu lagi,
Berislam merupakan nikmat yang tertinggi, yang pada surat Fatir, surat ke-35, ayat 32 Allah menyebutnya dengan kalimat, dzalika huwal fadlul kabir. Itulah dia keutamaan yang besar. Kita akan lanjutkan pada sesi yang lain untuk menjelaskan tafsir singkatan masalah ini. Semoga membawa manfaat buat dunia dan akhirat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.